PDIP baru saja mengeluarkan pernyataan sikap. Ini dibawakan oleh, kalau nggak salah ya, Pak Ahmad Basarah. Dan seperti yang saya duga kemarin, ini adalah sesuatu yang gitu deh. Jadi apa yang disampaikan pun ini terkesan jadi kalau orang mendengar itu menduga ini kok kayak ngeles ya. Karena kemarin itu seakan-akan tegas dan mereka nggak mau datang. Dan saat semua ditanya, diam. Lalu terus kemudian meeting dilakukan berkali-kali dan ya akhirnya keluarlah hal yang seperti sekarang ini. Maka ini menegaskan sekali lagi dugaan dan ramalan saya yang menjadi kenyataan juga bahwa sepertinya kemarin itu adalah sebuah langkah yang blunder. Sesuatu yang lazim terjadi pada semua orang, tapi ya kalau semua orang ini kan nggak terus jadi ketua umum selama berpuluh tahun dan pernah jadi presiden dan terus kemudian ya menjadikan hal seperti ini jadi kalau kita boleh katakan kesalahpahaman oleh semua orang. Nggak kebayang bagaimana perasaan Bung Rocky Gerung yang sudah berusaha membela dan mengatakan ini menunjukkan kekuatan seperti itu ya, keteguhan Bu Mega terhadap penahanan Pak Hasto dan sebagainya. Tapi setelah diklarifikasi, kok ya begini gitu. Itu menunjukkan lagi bahwa dugaan saya, Partai PDIP ini takut jika terjadi perpecahan di dalam tubuh mereka. Karena konon kabarnya, kader yang datang tanpa restu dari ketua umum ini jumlahnya besar. Jadi pertanyaannya kan terus kemudian akan menuju ke, kalau kemarin ternyata semuanya patuh, apakah mungkin isi pernyataan sikapnya akan berbeda? Mari kita coba exercising dan melihat ada apa sih sebenarnya. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Di sini saya akan mencoba untuk menjawab banyak sekali asumsi, pernyataan, pertanyaan dari netizen yang budiman, netizen non maha benar, dan bagaimana cara berpikir mereka yang mungkin harus dibenarkan atau mungkin ada juga yang benar dan harus disebarkan. Mari kita mulai. PDIP dengan segala statementnya yang dikeluarkan oleh juru bicaranya kemarin ini seolah mengklarifikasi dari aksi atau reaksi seorang Bu Mega yang sempat menahan kader PDIP ini untuk datang retreat. Yang bilang menahan siapa? Abang ada omongan kata menahan. Menunda retreat, ya kan? Menunda retreat. Kalau dari mereka konfirmasinya adalah itu hanya menunda. Jangan dulu datang, nanti datang tidak apa-apa. Nah, cuman yang jadi masalah di sini banyak orang yang sudah mengartikan ini adalah Bu Mega ini bukan cuma menahan tapi melarang, dan mereka pada akhirnya meluruskan. Apakah pada akhirnya juga PDIP ini berusaha ngeles karena bilang Bu Mega ini tidak pernah melarang kadernya, hanya mungkin menunda kadernya untuk berangkat ke tempat pembekalan atau retreat. Gimana Mas Denny? Timing is playing the most important part dari drama ini tadi. Kalau memang seperti itu, kenapa nunggu lama sampai hari kelima, nyaris hari keenam, baru diumumkan? Kenapa nggak di hari pertama? Orang-orang udah ribut nih, hari kedua, tambah ribut lagi, hari ketiga, puncak keributan. Langsung aja disampaikan. Ini nunggu hampir 2 kali lipatnya, baru ngomong seperti itu. Setelah beberapa kali meeting di Teguh Umar, baru keluar pernyataan seperti itu. Kenapa? Kenapa nggak sejak awal? Sehingga nggak salah dong kalau masyarakat ini, terus kemudian di saat sekarang ini, menduga bahwa Bu Mega ini melakukan testing the water, pengen lihat kadernya itu patuh atau enggak. Dan kenyataannya ternyata setengah lebih itu ternyata nggak patuh, dan itu berbahaya dan membuktikan juga bahwa pernyataannya kemarin itu blunder. Kita ingat kalau kecele-kecelean seperti ini 2 lebaran yang lalu, Pak Jokowi udah mudik ke Solo, tiba-tiba disuruh balik lagi ke Jakarta untuk mengikuti pendeklarasian Ganjar Mahfud. Nah, kita lihat wajahnya Pak Jokowi itu paling asem sedunia. Beliau ini memang kita lihat suka melakukan sesuatu yang mungkin kalau kita menduga itu berdasarkan intuisi, berdasarkan sesuatu yang ya datang aja seperti itu. Dan ini membuat ya kita semua itu jadi bingung ini harus bagaimana. Sesuatu yang sangat disayangkan, tapi ya kita tahu bahwa nggak ada jalan lain selain yang mengatakan hal itu tadi. Karena keblunderan ini sudah di ujung, dia harus memilih nih, ngomong oposisi atau yang ngomong ini. Berarti dengan langkah klarifikasi ini bisa kita melihat bahwa nggak berani oposisi, seperti saya katakan, karena oposisi sama dengan mati. Semua kader yang di situ itu kan memiliki aspirasi. Kalau kita ngomongin panggung depan ya, aspirasi kan harus disampaikan. Kalau mereka ini terus kemudian nggak menang menjadi anggota dewan, atau menjadi wakil rakyat, atau menjadi pemimpin daerah, lah terus buat apa di partai ini? Apa nggak mendingan nyebrang ke partai lain yang mungkin ideologinya hampir-hampir sama?
sama-sama nasionalis, tapi bisa untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat sekitarnya atau orang yang dia merasa bisa dia wakili. Nah kalau begini kan akhirnya nggak semua orang siap untuk jadi oposisi. Betul bahwa orang-orang mengatakan Bu Mega ini sudah terbiasa dengan tekanan dan sebagainya, itu kan Bu Mega. Orang-orang di sekitarnya apakah iya? Mbak Puan apakah iya? Nah ini kan jadi pernyataan dan pertanyaan yang harus di-exercise gitu, dicari tahu dan didiskusikan. Pernyataan ngeles ini apakah bisa menjadi sebuah parameter bahwasanya memang sudah ada satuan suara di dalam PDIP? Sepertinya ya memang nggak usah dari situ, dari jumlah kader yang datang dan patuh untuk menunda. Itu aja kan sudah terlihat sebenarnya. Tapi ya sudahlah, memang politik itu seperti ini. Kalau salah ya tinggal ngeles dan ya nggak ada yang salah tentang itu. Tapi dengan langkah Bu Mega ngeles ini, apakah ini juga bisa menyelamatkan kepemimpinannya dia sebagai pemimpin PDIP dan mencegah PDIP? Saya pikir menyelamatkan enggak, tapi memperpanjang dan menunda. Nah, ini mungkin iya. Tapi dengan seperti ini kan orang di bawahnya jadi bertanya-tanya. Terutama kader yang nggak bersinggungan langsung dengan beliau. Bentar. Ini jadi gue harus gimana? Kebayang nggak mereka 5 hari ke belakang ini, Bu Mega mengeluarkan itu, kalau yang patuh nih, oke, kita siap. Terus orang-orang kan ngomong, itu partai lu, enggak, kita itu ini. Begitu kita udah ngotot, ternyata di atas, enggak kok, kita nggak ngomong gitu. Dia udah berantem dulu sama orang-orang, terus dia begitu. Kebayangkan Bung Rocky aja yang bukan kader partai, yang pernah mau dipenjarakan seperti itu sekarang belain seperti itu, apalagi yang kader setia. Nah selama 5 hari ini pasti udah gontok-gontokan untuk menunjukkan, enggak, kita pegang teguh, kita patuh, kita ini. Lah di atas ternyata, itu nggak ngelarang loh, itu cuma nunda. Piye rasanya? Dari gerak-gerik ini kan juga kembali lagi ya, kayaknya banyak yang juga sudah menyangka pada akhirnya manuver yang bergerak ini ke arah ngeles gitu, ataupun tadi duganya begitu ya? Iya, banyak yang menduga ya makanya. Terus juga tadi Mas Denny Darko sempat menduga bahwasanya bisa jadi Bu Mega ini testing the water, ya kan? Lantas dari hasil Bu Mega ini, kalau kita anggap aja Bu Mega ini testing the water dan hasilnya seperti ini, apa yang akan Bu Mega lakukan kalau misalkan kita boleh memprediksi sedikit di kedepannya? Apakah mungkin akan memperkecil perlawanan terhadap, bukan perlawanan ya? Beliau paling nggak akan menyelamatkan kongres ini di April itu nanti. Biar semuanya tenang dulu. Nah di situ semuanya akan dibicarakan. Pernyataan sikap yang sesungguhnya. Dan dari situ kita akan tahu dengan persentase yang mungkin sudah terwakili ya. Itu kayak survei itu kayak jumlahnya ini sudah mencerminkan. Lebih dari setengah itu nggak ingin oposisi. Nah dan seharusnya sebagai ketua umum itu nggak kekeh dengan pandangannya sendiri. Tapi pun ikut mendengarkan apa yang menjadi suara dari orang-orang yang dipimpinnya. Dan seharusnya dia harus bijaksana itu jika masih akan terus memimpin. Berbicara tentang kembali lagi ke statement pernyataan. Sang jubir dari PDIP ini juga menyampaikan dalam pernyataan tersebut mengenai hubungan antara Bu Mega dan Pak Prabowo. Menurut beliau, hubungan Bu Mega dan Pak Prabowo ini baik-baik saja. Namun memang ada pihak yang ingin menjauhkan hubungan Bu Mega dan Pak Prabowo. Lantas banyak banget netizen yang juga mengarah yang dimaksud ini Pak Jokowi atau siapa menurut Mas Denny Darko? Kalau netizen menyangka begitu ya wajar. Karena memang yang dicitrakan oleh PDIP ya Pak Jokowi. Tapi pada kenyataannya Pak Jokowi itu nggak punya alasan untuk menjauhkan Bu Mega dari Pak Prabowo. Karena Pak Jokowi tahu yang kayak gitu Bu Mega. Jadi dia sebenarnya cukup nungguin aja dan tahu bahwa kalau Bu Mega itu datang, itu sebenarnya satu tanda kekalahan Bu Mega terhadap Pak Jokowi. Padahal kalau dulu sebenarnya dia nggak perlu marah-marah seperti sekarang, maka semua bisa akan terjadi ya seperti Pak SBY dengan Pak Jokowi pada peluncuran Danantara kemarin bersama Pak Prabowo. Tapi apa yang terjadi ini kan menunjukkan beliau ngambek. Dan kalau nanti dia datang duluan, artinya dia kalah seperti itu. Nah, ini akhirnya ya PDIP kembali ke settingan awal, ke defaultnya selama setengah tahun dan 1 tahun ke belakang ini nyerang Pak Jokowi dan memuji Pak Prabowo. Padahal kemarin itu semua ya influencer-influencer politik ini sudah mulai menyuarakan, nah ini nih kemarin itu kan yang diserang cuman Jokowi aja. Sekarang Ibu Megawati, PDIP diduga sudah berani menyerang Prabowo. Nah, tapi ternyata dengan semua ini hilang tuh harapan mereka. Dan tentu saja kalau kita mau ngomong lebih jauh lagi, ya demo kemarin ya sudah menguap begitu saja. Tapi banyak juga yang berasumsi bahwasanya dengan pernyataan
Pak Jubir PDIP sendiri menandakan kemungkinan akan segera terjadinya politik nasi goreng antara Pak Prabowo dan juga Bu Mega. Menurut Mas Den gimana? Kalau berandai-andai, saya pikir sekalian yang seru sekalian gitu loh. Kalau seperti itu ya itu kan sesuatu yang mungkin akan terjadi. Tapi kan akan sulit buat kita tidak mengaitkan satu kejadian dengan kejadian yang sebelumnya. Seperti misalkan ujuk-ujuk Bu Mega mengeluarkan surat yang terus kemudian dianulir secara lisan itu tadi. Padahal surat itu keluar setelah Mas Hasto ditangkap. Nah sekarang pertanyaannya, banyak juga orang-orang ini nggak peduli nasi goreng, tapi pertanyaannya adalah ketika kemarin mafia migas ditangkap, mengapa PDIP melunak? Nah ini kan sesuatu yang juga orang langsung konspiratif di pikiran mereka seperti itu. Nah ini hal-hal yang politik itu memang nggak bisa dipisahkan dengan kasus hukum dan yang lain-lain. Dan kita juga nggak bisa katakan bahwa apa yang terjadi ini memang betul apa yang tadi itu saya bilang. Kalau memang itu yang terjadi, dia pasti udah ngomong kemarin itu. In the very first day, dia pasti sudah ngomong. Dia punya kesempatan lagi in the second day, third day. Hari-hari berikutnya, ini hari dari 22 sampai 28, ini tanggal 26. 22, 23, 24, 25. 25 ya mereka pernyataan sikap. Lama amat, cuman ngebenerin asumsi masyarakat dengan surat itu tadi. Apakah Bu Mega ini mengurung diri di kamar sehingga orang-orang nggak bisa nanya? Ataukah selama ini bahasanya itu nggak cukup dimengerti sehingga yang ngetik itu salah? Kan itu juga nggak bisa dijelaskan. Tapi yuk kita mencoba untuk realistis. Ada panggung depan, ada panggung belakang. Berarti belum pada intinya belum tentu terjadi politik nasi goreng antara Bu Mega dan Pak Prabowo ya? Saat ini belum dan belum dalam waktu dekat. Apalagi mengingat bahwa Bu Mega sudah melunak seperti ini, Pak Prabowo mendingan beli nasi goreng tempat lain kan? Oke. Apakah bisa jadi akan terjadinya politik nasi goreng ini setelah terjadinya Kongres PDIP nantinya? Mungkin, karena di situ akhirnya Bu Mega mendengarkan ini harapan saya Bu Mega mendengarkan aspirasi dari para kader PDIP yang quotes on quotes ingin bilang, yuk jangan oposisi, yuk kita sama-sama membangun negeri ini dan selalu akan ada tempat untuk PDIP dalam pemerintahan, kekuasaan dan apapun itu. Kami menunggu partai yang besar, partai yang bersejarah, yang harusnya ikut serta dan nggak seperti ini. Ayolah, ini permasalahan cuman masalah Pak Jokowi dan Gibran dan Kaesang dan Bobi dan kok banyak ya. Tapi maksudnya di sini ya politik kan seperti itu loh Bu. Jadi kalau menurut saya udahlah Bu. Dengan Anda sekarang itu mengalah, bukan berarti Anda kalah. Tapi pemenang sejati sebenarnya adalah Bu Megawati. Karena kalau dia terus seperti ini, hanya akan semakin menjadikan Jokowi ini semakin dicintai oleh para pencintanya. Dan pembencinya malah akan mempertanyakan, lah kenapa kok sampai segitunya gitu loh. Bu Mega ini melakukan hal yang selama ini disangkakan kepada beliau. Tapi dengan pernyataan yang baru saja dikeluarkan jubir PDIP beberapa waktu lalu itu yang saya bilang adalah ada sosok yang ingin memisahkan atau pihak yang ingin memisahkan antara Pak Prabowo dan Bu Masih Mega. menyerang Jokowi. Berarti belum akan selesai agenda penyerangan Jokowi ini dari PDIP dalam waktu dekat ini? Kalau dilihat penyerangan akan ada, tapi kan kita lihat juga intensitasnya akan menurun. Dan iya, kalau dulu kan serangannya bener-bener kayak Deddy Sitorus, terus Adiana Pitupulu, itu kan terlihat sangat gencar kan menyerang. Tapi sekarang kan ya nggak terlalu, jadi mungkin saja sudah dapat Commander's Call. Jadi apapun itu, mari kita pahami politik memiliki panggung depan dan panggung belakang. Dan panggung depan memang terkadang di luar nalar dan logika. Seperti halnya lagu Agnes Monica. Tapi jika kalian cukup memiliki logika, silahkan subscribe channel saya ini. Jika ingin dibacakan kartunya, hubungi nomor di bawah sini. Salam untuk keluarga kalian dan mari kita tetap waras dengan semua perkembangan dan dinamika berkebangsaan yang ada di Indonesia ini. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.